Keraton Surakarta Hadiningrat bukan sekedar bangunan bersejarah. Keraton ini adalah bukti perjalanan panjang peradaban Jawa. Keraton ini didirikan pada tahun 1745 oleh Sunan Pakubuwono II setelah Keraton Kartosuro hancur akibat pemberontakan. Demi menjaga kelangsungan pemerintahan dan adat, ibu kota kerajaan dipindahkan ke sebuah tempat yang tenang, yang kemudian dikenal sebagai Surakarta. Pada tahun 1755, terjadi peristiwa penting dalam sejarah Jawa, yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian ini membagi Kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Sejak saat itu, Keraton Surakarta berdiri sebagai pusat kekuasaan tersendiri, sekaligus penjaga warisan budaya Mataram. Meskipun pengaruh politik keraton semakin berkurang di masa penjajahan dan setelah kemerdekaan Indonesia, fungsinya sebagai pusat budaya tidak pernah padam. Hingga hari ini, Keraton Surakarta masih menjalankan upacara adat, melestarikan tarian klasik, gamelan, batik, serta tradisi spiritual Jawa yang diwariskan turun-temurun. Keraton Surakarta bukan hanya peninggalan sejarah, tetapi juga sebagai simbol identitas dan kebanggaan masyarakat Jawa. Disinilah budaya tetap hidup di tengah arus zaman yang terus berubah. Pada video kali ini, kami telah mewawancarai Kanjeng Raden Rio Aryo Budayaningrat S. Yustianto, tokoh budaya Jawa yang akan membagikan pandangan unik tentang kesehatan dari perspektif tradisi keraton. Kanjeng Raden Rio Aryo Budayaningrat S. Yustianto merupakan seorang abdi dalam keraton yang aktif dalam pelestarian budaya Jawa. Beliau turut mengajar bahasa Jawa secara daring melalui program pembelajaran Pawiyatan sebagai bagian dari tugas kebudayaan keraton. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Dewan Penasehat di PEPARI, yaitu Persatuan Pembiwara Republik Indonesia yang berfokus pada seni pertunjukan dan pelestarian budaya bangsa. Konsep kesehatan dalam budaya Jawa, termasuk di keraton, diwariskan dari leluhur dan dikenal dengan istilah jambi jawi atau jamu Jawa. Sejak tahun 78 Masehi, ilmu kesehatan Jawa kuno telah terekam di daun lontar, lebih dari 20.000 jenis, yang mencatat berbagai pengobatan tradisional. Salah satunya adalah paricara, yaitu penyembuhan dengan sabda dan doa. Pengobatan tradisional dibedakan berdasarkan usia, anak-anak, dewasa, dan orang tua, karena cara dan takarannya berbeda. Misalnya, kerokan menggunakan bawang untuk bayi, atau koin dan tanduk untuk dewasa. Ada juga metode seperti bergodok, dicetot, dijepret, hingga dipijat. Semua menyesuaikan kebutuhan dan kondisi pasien. Jamu sendiri dibuat dari tumbuhan hingga bahan unik seperti kotoran tikus atau kambing dari spesies tertentu, dan diolah menjadi ramuan herbal. Namun, jamu tidak boleh diminum sembarangan, harus sesuai dengan jenis keluhan, baik fisik maupun batin. Untuk sakit batin, kombinasi jamu dan doa dipakai sebagai bentuk penyembuhan menyeluruh. Dalam pernikahan adat Jawa, ritual kacar kucur menyebutkan doa dan harapan kesehatan dengan menuangkan empon-empon seperti kunyit dan temulawak. Perempuan dianggap tiang utama keluarga, sehingga kesehatannya sangat dijaga. Riasan pagi dahi wanita Jawa melambangkan ilmu, kesatuan, dan restu Tuhan. Siklus kehidupan Jawa dimulai dari titis atau kelahiran, lalu titah atau hasil dari penyatuan dua jiwa. Anak-anak diberikan pendidikan dan dilakukan pembersihan alat reproduksi melalui khitan untuk laki-laki dan sunat untuk perempuan, sebagai bentuk menjaga kesehatan dan kesucian. Di lingkungan keraton, pernikahan kadang dilakukan setelah masa pubertas agar tetap terjaga dan perawan, selaras dengan adat istiadat dan nilai spiritual. Lemah syahwat bisa disebabkan oleh pikiran dan penyakit fisik seperti diabetes. Apabila penyebabnya dari pikiran, maka obat apapun tidak akan bekerja sebelum masalah tadi diselesaikan, biasanya dengan komunikasi terbuka. Dalam budaya Jawa, buku Asmaradana dan Asmara Tantra memuat ilmu peningkat vitalitas baik untuk pria maupun wanita. Salah satunya menggunakan teknik pijat berdasarkan weton kelahiran. Ramuan tradisional untuk pria dibuat dari daun kelor, cabai puyang, dan temu ireng. Namun, jamu ini tidak boleh sembarangan diminum oleh wanita, karena bisa menimbulkan efek panas pada rahim. Pengobatan juga mempertimbangkan hari lahir, bulan Jawa, dan perhitungan weton sesuai kitab Narajuara
Kotonia. Semua itu dihitung berdasarkan waktu lahir dan orbit bumi. Karena manusia dianggap sebagai jagat kecil yang terhubung dengan alam semesta. Keraton Surakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa telah menunjukkan bahwa warisan leluhur dalam memanfaatkan bahan alam untuk kesehatan adalah kekayaan tak ternilai yang patut dijaga dan dikembangkan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting untuk melestarikan nilai-nilai ini, bukan hanya sebagai bagian dari identitas bangsa, tetapi juga sebagai solusi alternatif yang holistik dalam menjaga kesehatan fisik dan batin. Ilmu pengobatan tradisional seperti jamu, pijatan, dan terapi doa tidak hanya terbukti bermanfaat, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang selaras dengan alam. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menggali, mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya ini secara ilmiah dan bertanggung jawab, agar generasi mendatang tetap dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan modern. Warisan budaya bukan hanya untuk dikenal, tetapi untuk dihidupkan dan dijadikan bagian dari gaya hidup sehat masa kini. Oke, segitu dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Dah.